Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai gerak pada tumbuhan dan pada hewan. Namun sebelumnya marilah kita sejenak berdoa, menundukkan kepala dan hati kita. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Untuk pelajaran hari ini Bapak akan tampilkan terlebih dahulu seperti biasa peta konsepnya. Gerak pada hewan. Hewan itu ada yang hidup di air, ada yang di udara, juga ada yang di darat. Sedangkan peta konsep untuk gerak tumbuhan ini agak banyak ya. Jadi gerak tumbuhan ada yang gerak endonom, nanti kita bahas satu persatu. Gerak esionom, higroskopis ya. Masing-masing juga punya bagian-bagiannya. Nanti kita akan pelajari secara lebih detail. Baik, yang pertama adalah gerak hewan di darat ya. Gerak hewan di darat ini hewan itu bergerak menggunakan otot dan rangkanya gitu ya, terutama kaki ya. Kecepatan hewan bergerak berbeda-beda, tergantung pada apa? Tergantung pada struktur rangkanya ya, dan juga tentunya pada berat badannya ya. Nah, ini beberapa hewan misalkan ya, kerbau ya, kecepatannya 50 km per jam ya. Kemudian kijang 97 km, kuda ya 76. Nah, sedangkan ini harimau atau apa nih, citah ya, itu 112 km per jam. Ya, berikutnya adalah hewan di air dan di udara ya. Hewan di air ini misalkan ikan ya, itu bergerak dengan menggunakan siripnya ya. Hewan di air kebanyakan memiliki bentuk tubuh ini ya, torpedo ya, atau streamline gitu ya. Kenapa? Karena bentuk tubuh seperti ini itu memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi. Artinya ikan bisa lebih bebas untuk bergerak ya. Dan juga tentunya mengurangi hambatan ketika bergerak di air ya, karena memang ikan mengalami hambatan dengan air itu sendiri ya. Kemudian hewan di udara itu bergerak menggunakan sayapnya ya. Sayap burung itu memiliki struktur bentuk tubuh melengkung ya. Dalam bahasa asingnya itu airfoil ya. Sehingga udara mengalir pada bagian atas lebih cepat daripada bagian bawahnya. Ya, ini kata kuncinya. Kecepatan di atas itu lebih cepat ketimbang udara di bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, saya memberikan gaya aksi ya pada udara sehingga udara mengalir ke bawah. Ya. Nah, sesuai dengan hukum 3 Newton, ya, ketika sayap memberikan aksi kepada udara, maka udara pun akan memberikan reaksi ya, gaya reaksi kepada sayap. Sehingga inilah yang membuat burung bisa terbang ke atas. Baik, berikutnya kita akan bahas gerak pada tumbuhan ya. Yang pertama adalah gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Dari dalam sel. Ya. Jadi endonom dari dalam sel atau tubuh tumbuhan ya, dari dalamnya. Ya, contohnya adalah gerak kloroplas saat berkeliling di dalam sel pada tumbuhan Hydrilla verticillata ya. Kloroplas ini adalah tempat berkumpulnya klorofil ya, zat hijau daun. Nah, jadi kloroplas ini di dalam, nah ini dia gambarnya. Kloroplas ini berupa lingkaran-lingkaran ya. Ini yang warna hijau ya, bulat-bulat hijau ya. Jadi dia kloroplas ini ternyata dia bergerak ya.
dan bergeraknya secara berputar ya, rotasi begitu. Bergerak ya. Dari sini terus ke sini ya, terus ke sini dan seterusnya. Nah, gerakan seperti ini termasuk gerak endonom ya. Jadi akibat dari dalam sel itu sendiri. Ini adalah tumbuhan Hydrilla verticillata, tumbuhan yang ada di dalam air. Kemudian yang kedua adalah gerak higroskopis ya. Apa itu gerak higroskopis? Yaitu adalah gerak pada tumbuhan akibat perubahan kadar air. Nah, ini dia. Perubahan kadar air ya. Di dalam sel secara tidak merata. Ingat ya, secara tidak merata. Jadi kadar airnya berubah tetapi tidak merata. Ya, misalnya pada buah kacang polong-polongan ya, seperti kedelai ya, kacang-kacangan ya. Nah, ketika buah polong-polongan sudah tua, kacang misalkan kacang kedelai ya, maka terjadi perubahan kadar air secara tidak merata ya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadi pengerutan pada bagian buah secara tidak merata ya, karena airnya berkurang maka kacangnya itu menjadi mengkerut begitu ya. Nah, akibat mengkerut inilah maka buah itu menjadi terbuka. Nah, gerak membukanya kacang polong-polongan disebut gerak higroskopis ya. Nah, ini ya. Jadi ini kacang polong-polongan yang sudah tua ya. Dia akan membuka dengan sendirinya ya. Karena apa? Karena tadi perubahan kadar air di dalam di dalam sel itu tidak merata. Jadi terbukalah dia. Berikutnya adalah gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar ya. Kalau tadi endonom dari dalam, kalau esionom dari luar ya. Gerak esionom terbagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme ya, gerak taksis, dan juga gerak nasti ya. Kita akan bahas satu persatu. Tropisme, taksis, dan juga nasti ya. Apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan ya. Jadi arah datangnya rangsangan mempengaruhi gerak tersebut ya. Apabila dia mendekati arah rangsangan, maka disebut tropisme positif. Sedangkan dia menjauhi arah rangsangan ya, maka disebut dengan tropisme negatif ya. Ingat ya, kalau mendekati positif, kalau menjauhi dia negatif. Yang kedua adalah gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan ke arah datangnya rangsangan ya. Kalau tadi tropis hanya sebagian saja yang bergerak ya, bisa bagian akarnya, bisa bagian daunnya, bisa bagian batangnya. Kalau gerak taksis ini gerak seluruh bagian tumbuhan ke arah sumber rangsangan ya. Dan yang ketiga adalah gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Yaitu gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan ya. Jadi mau arahnya dari kiri, mau arahnya dari kanan, dia tidak pengaruh ya. Itu gerak nasti ya. Tapi dipengaruhi oleh rangsangan, hanya dari arah datangnya tidak dipengaruhi ya. Itu gerak nasti. Baik, kita akan bahas satu persatu. Oh ya, sebelum dibahas, ini sumber-sumber rangsangan antara lain cahaya matahari ya. Kalau rangsangannya cahaya matahari maka disebutnya nanti foto ya. Kemudian pusat bumi. Kalau pusat bumi disebutnya geo ya. Kemudian air disebutnya hidro ya. Kemudian sentuhan disebutnya tikmo ya. Kemudian zat kimia disebutnya kemo. Kemudian getaran atau sentuhan disebutnya seismo ya. Kondisi siang dan malam hari disebutnya nikti. Suhu disebutnya dengan termo ya. Termo suhu. Termometer pengukur suhu ya. Berikutnya fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang rangsangannya berupa cahaya matahari. Ingat, foto cahaya matahari ya. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan yang diletakkan di dekat jendela rumah. Maka batangnya terlihat bengkok menuju arah datangnya sinar matahari ya. Gerak ini disebut gerak fototropisme positif. Nah, ini dia ya. Ini tumbuhan, perhatikan ya, batangnya bengkok ya. Kenapa bengkok? Karena dia menuju arah datangnya sinar matahari. Ini tumbuhannya diletakkan di pinggir jendela ya. Ini arah datangnya dari sebelah kanan, jadi dia bengkok ke kanan.
Berikutnya geotropisme, ya. Apa itu geotropisme? Yaitu gerak tropisme yang sumber rangsangannya berupa pusat bumi atau gravitasi bumi, ya. Jadi arah datangnya itu menuju pusat bumi. Contohnya akar, ya. Akar tumbuhan jagung selalu menuju arah ke bawah, ya. Kenapa? Karena menuju pusat bumi. Nah, yang demikian disebut geotropisme positif, ya. Karena mendekati sumber rangsangan, ya. Sedangkan batang tumbuhan jagung ini menuju ke atas, ya, sehingga menjauhi pusat bumi. Yang model ini disebut geotropisme negatif karena menjauhi rangsangan. Nah, ini gambarnya. Ini akarnya geotropisme positif, ini batangnya ke atas, geotropisme negatif. Ya, berikutnya adalah hidrotropisme. Apa itu hidrotropisme? Adalah gerak tropisme yang rangsangannya berupa air. Hidro artinya air, ya. Nah, contohnya adalah gerak akar tumbuhan yang menuju sumber air, ya. Jadi akar itu selalu menuju sumber air. Ya, ini contohnya nih, ya. Kalau airnya ada di sebelah kiri misalkan, maka nanti si akarnya dia akan menuju ke sana, menuju ke sumber air, ya. Ini contoh dari hidrotropisme, ya. Berikutnya adalah tigmotropisme. Apa itu tigmotropisme? Yaitu gerak tropisme yang rangsangannya berupa tigmo atau sentuhan, ya. Misalnya adalah gerak melilitnya sulur tumbuhan mentimun, ya, pada tempat rambatannya, ya. Apa sih sulur? Ya, sulur adalah pucuk batang muda pada beberapa jenis tumbuhan, ya, seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, markisa, paria, dan lain-lain, ya. Jadi pucuk batang muda disebutnya adalah sulur. Nah, ini dia, ya. Ini sulurnya, dia menuju tempat rambatannya. Berikutnya kemotropisme. Apa itu kemotropisme? Yaitu gerak tropisme yang arah rangsangannya berupa zat kimia. Ingat, ya, kemo artinya kimia. Jadi kalau kemotropisme, gerak tropisme yang arah rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya apa? Contohnya gerak akar tumbuhan yang menjauhi air sabun, ya. Jadi kalau dikasih air sabun, ternyata akar tumbuhan itu menjauhi. Tapi kalau diberikan pupuk, ya, itu ternyata malah mendekati, ya. Seperti gambar berikut. Nah, ini dia. Kalau diberikan air sabun, akarnya ini malah menjauhi dia, ya. Yang tadinya ada yang ke kanan ini, ya, malah dia menjauhi jadi ke kiri, ya. Tapi kalau diberikan pupuk di sebelah kanan, maka justru dia malah mendekati. Yang tadinya di kiri, maka dia pindah ke kanan. Ini gerak tropisme, ya, yang dipengaruhi oleh zat kimia. Berikutnya fototaksis, ya, karena kita taksis. Nah, apa itu fototaksis? Yaitu gerak taksis yang rangsangannya berupa cahaya matahari. Ingat, ya, taksis ini adalah gerak seluruh bagian tumbuhan menuju datangnya arah rangsangan. Contohnya pada Euglena viridis, ya. Ini adalah organisme bersel satu, ya, sangat kecil yang menuju sumber cahaya. Ya, ini dia. Ini adalah Euglena viridis, ya. Dia bergerak atau berpindah ke kiri. Kenapa? Karena di sini ada sinar matahari, ya. Ada cahaya matahari. Berikutnya adalah kemotaksis, ya. Apa itu kemotaksis? Yaitu gerak taksis yang rangsangannya berupa zat kimia, ya. Misalkan zat gula, ya. Contohnya gerak spermatozoid tumbuhan lumut menuju sel telur yang terdapat pada archegonium. Akibat apa? Akibat tertarik pada zat gula, ya. Jadi tumbuhan lumut itu kan ada spermatozoid, ya, sel jantannya, dia menuju ke sel telur, sel betinanya. Gerak nasti, ya. Yang pertama adalah seismonasti. Apa itu? Yaitu gerak nasti yang rangsangannya berupa getaran atau sentuhan, ya.
Contohnya adalah daun tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Ya, putri malu itu ketika disentuh dia akan menutup, ya. Nah, ini contoh dari seismonasti, ya. Nah, ini dia. Meskipun disentuh dari bawah, dia tetap ke bawah nutupnya. Disentuh dari atas tetap ke bawah, dari samping tetap ke bawah. Jadi tidak dipengaruhi oleh arah sentuhan, ya. Maka disebutnya gerak nasti. Gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berikutnya adalah niktinasti. Apa itu niktinasti? Gerak nasti yang rangsangannya berupa kondisi siang dan malam hari, ya. Contohnya tumbuhan bunga merak, ya. Dia akan menutup saat malam hari, akan tidur, ya, dan akan membuka pada saat siang hari. Nah, ini tumbuhan bunga merak, ya. Kenapa? Karena tumbuhannya seperti bunga merak begitu, ya, seperti hewan merak, ya. Jadi dia akan menutup pada malam hari dan juga akan membuka pada siang hari. Berikutnya adalah fotonasti, ya. Apa itu fotonasti? Yaitu gerak nasti yang rangsangannya berupa foto atau cahaya, ya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari, ya. Jadi bunga pukul 4 ini mekarnya hanya pada sore hari, pada pukul 4, ya. Jadi kalau udah lewat, udah maghrib, udah malam, dia nutup lagi, ya. Ini adalah bunga akhir, ya. Yang terakhir adalah termonasti. Apa itu termonasti? Gerak nasti yang rangsangannya berupa termo, ya. Termo itu suhu, ya. Nah, contohnya apa? Contoh bunga tulip, ya. Bunga tulip hanya hidup pada daerah yang memiliki 4 musim, ya. Jadi dia akan mekar pada saat musim semi. Kenapa? Karena suhu udara pada musim semi itu lebih hangat, ya. Makanya bunga tulip hanya ada di daerah negara-negara yang memiliki 4 musim, seperti di Turki, ya, di Belanda. Nah, dua negara itu yang paling banyak, ya, bunga tulipnya. Nih bunga tulip gambarnya, ya. Ini di Indonesia tidak ada karena memang kita tidak ada musim semi begitu, ya. Baiklah anak-anakku, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, juga mencuci tangan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.